بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini ketemu dengan Ustazah Khadijah lagi ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Sebelumnya, Ustazah doakan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya, setiap harinya. Dan selalu diberikan kemudahan dalam mengerjakan semua tugas kalian ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang perjuangan melawan penjajah ya. Kalau kemarin-kemarin kita telah belajar macam-macam bagaimana perjuangannya, perjuangan bangsa Indonesia, perjuangan rakyat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Oke. Nah, hari ini kita akan fokus belajar tentang perjuangan para tokoh. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam membela bangsa Indonesia. Tetapi di sini Ustazah hanya akan membahas 5 tokoh saja ya. Lain kali kita akan membahas tokoh-tokoh yang lain. Oke, anak-anak. Anak-anakku sayang, keinginan untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang. Para tokoh ini berjuang dengan berbagai cara. Ada yang memilih cara mengangkat senjata, ada yang memilih perjuangan di bidang pendidikan bahkan, ya, di bidang sosial, di bidang politik, dan ekonomi. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh beberapa tokoh, ya, perjuangan yang harus kita teladani. Oke. Yang pertama, kita akan membahas Raden Ajeng Kartini ya, yang lagunya Ibu Kita Kartini. Nah, itu yang lagu itu ya. Nah, Kartini adalah putri Bupati Jepara. Masya Allah, ternyata beliau anaknya bupati ya nak ya. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879. Nah anak-anak, pada masa Kartini di Jawa itu terdapat tradisi untuk memingit anak. Memingit itu artinya apa sih? Anak-anak perempuan itu tidak boleh keluar, termasuk untuk bersekolah ya, sampai tiba waktunya untuk menikah. Kartini saat itu sangat menderita nak, karena beliau tidak boleh keluar rumah, apalagi sekolah ya. Namun beliau menemukan semangat dengan cara rajin membaca buku ya, dan berkorespondensi melalui surat dengan banyak orang. Jadi Ibu Kartini ya tidak pantang menyerah. Beliau membaca buku ya, membaca buku dan membuat surat-surat terhadap kepada semua orang ya, semua orang yang beliau anggap bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Nah, surat-surat Kartini berisi gagasan dan harapan tentang kehidupan perempuan yang lebih maju dan mandiri. Melalui surat-suratnya itu, Kartini memperjuangkan kesetaraan hak emansipasi bagi perempuan. Oke?
Jadi beliau itu menulis bahwa perempuan itu tidak boleh ditindas. Perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan, ya, tidak hanya di rumah saja. Makanya beliau juga sering kita bilang ibu pejuang para perempuan, ya, para wanita. Seperti itu. Nah, ketika beliau wafat, Nak, kemudian buku-bukunya dikumpulkan. Nah, buku-bukunya tulisannya dikumpulkan, dan tulisan itu kemudian diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itulah nama judul beliau, nama judul buku beliau, ya. Luar biasa perjuangan beliau, ya, Nak, ya. Oke, itu Ibu Kartini. Yang kedua, kita akan membahas tentang Dewi Sartika. Nah, siapakah Dewi Sartika itu? Anak-anak, Dewi Sartika lahir di Bandung, ya, pada tanggal 4 Desember 1884. Lebih muda sedikit ternyata dari Ibu Kartini, ya. Kalau tadi Ibu Kartini tahunnya 1879, kalau Dewi Sartika 1884. Tidak begitu jauh. Oke, anak-anak, ternyata sejak kecil Dewi Sartika menunjukkan bakat dan minat dalam bidang pendidikan. Ya, beliau gemar bermain menjadi guru dan mengajari anak-anak perempuan sebayanya supaya dapat membaca dan menulis. Masya Allah. Jadi dari kecil Dewi Sartika itu sudah mempunyai bakat, ya, di bidang pendidikan, bermain guru-guruan dengan teman-temannya, ya, mengajari anak-anak perempuan sebayanya supaya dapat membaca dan menulis. Masya Allah, luar biasa, ya, sayang, ya. Nah, Nak, perjuangannya tidak berhenti di situ saja. Ketika dewasa, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri. Masya Allah, sekolah istri. Apa tuh sekolah istri, ya? Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan, ya, yang berkembang menjadi sekolah keutamaan istri. Oke, ya, yang berkembang menjadi nama sebuah sekolah keutamaan istri. Sama seperti Ibu Kartini tadi, ya, Dewi Sartika juga sangat berjasa dalam memajukan pendidikan perempuan Indonesia. Nah, itu tentang Dewi Sartika, ya, Nak, ya. Kemudian yang ketiga, Ustazah akan menjelaskan tentang Muhammad Husni Tamrin. Nah, di situ ada fotonya, ya. Muhammad Husni Tamrin. Silahkan dilihat. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari tahun 1894. Nah, anak-anak, beliau merupakan tokoh yang memilih berjuang lewat politik, ya. Jadi kalau tadi Ibu Kartini lewat pendidikan, Dewi Sartika lewat pendidikan, nah, Muhammad Husni Tamrin ini berjuang, ya, lewat jalan politik. Beliau menjadi perwakilan rakyat Hindia Belanda, jadi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Nah, lewat kedudukannya ini, Tamrin banyak menentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan rakyat Indonesia, yang saat itu sangat merugikan rakyat kecil di Indonesia. Beliau juga menjadi penghubung antara rakyat yang enggan berunding dengan pemerintah Belanda, ya. Tamrin dikenal sebagai politikus yang sangat tegas, Nak, ya. Kalau bilang tidak takut dengan pemerintah, ya, tegas tetapi santun, ya, tidak dengan marah-marah, tidak dengan bahasa yang kasar. Beliau tegas tapi santun. Beliau mampu mengemukakan pendapatnya dengan tepat sehingga membuat lawan-lawan politiknya tak berkutik. Nah, apalagi waktu itu ketika sedang memperjuangkan rakyat Indonesia di hadapan para penjajah Jepang, ya, beliau berargumen sangat tegas, ya, tapi ingat loh, santun, ya, tidak dengan bahasa yang kasar, bahasa yang memaki-maki. Beliau tetap santun karena agama Islam mengajarkan kita walaupun tegas tetapi tetap harus santun.
Nah, itu tentang Muhammad Husni Tamrin. Kemudian kita akan membahas Ki Hajar Dewantara. Oke ya. 4 nama ini kalian sudah biasa dengar. Pertama Ibu Kartini, Dewi Sartika, Muhammad Husni Tamrin. Yang keempat apalagi ya? Ki Hajar Dewantara. Oke. Anak-anak, Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ya. Beliau merupakan tokoh pendiri sekolah perguruan taman siswa, ya, yang saat itu sangat berkembang pesat. Atas jasanya dalam dunia pendidikan, beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Masya Allah ya. Selain itu, hari lahirnya yang tanggal 2 Mei tadi ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Masya Allah. Bahkan beliau membuat semboyan yang sering kita dengar ya, yang berbunyi ing ngarso sung tuludo ing madia mangun karso dan tuturi handayani. Apa itu Ustazah? Maksudnya adalah yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Oke, jadi beliau itu memberikan ajaran, di depan tuh harus memberikan teladan, ya, memberikan contoh. Nah, di belakang itu harus memberikan dorongan, semangat, pengaruh gitu. Seperti itu. Ya, Nak ya. Oke, itu sedikit tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas tentang Supriyadi. Siapakah Supriyadi itu? Anak-anakku sayang, Supriyadi lahir di Trenggalek. Nama ini mungkin ada sebagian anak yang kurang asing didengar ya, kurang asing mendengarkan nama ini. Tetapi ternyata Supriyadi ini luar biasa nak perjuangannya. Ya, sama seperti yang tokoh 4 yang Ustazah jelaskan tadi. Oke. Jadi beliau lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 13 April 1923. Lebih muda lagi ya dari yang tokoh-tokoh di atas tadi lahirnya. Oke. Beliau bergabung di PETA. Apa itu PETA? Pembela Tanah Air, ya. Tuh. Jadi Supriyadi ini beliau bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air. Dari penjajahan-penjajahan yang jahat pada saat itu, ya. Jepang yang jahat, Belanda yang jahat, Masya Allah ya, mereka sangat menyiksa kita. Beliau ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan Romusa di Blitar, ya, di Blitar ya nak ya. Jadi pada saat itu di Blitar itu ada kerja paksa ya, kerja paksa yang dalam masa penjajahan Jepang itu disebut Romusa nak. Romusa itu sangat kejam ya, Jepang itu mereka bekerja tanpa diberi upah untuk melakukan pekerjaan berat seperti membangun jalan raya, jembatan benteng ya, dan lapangan udara. Jadi mereka tuh tidak diberi upah sama sekali. Itu Romusa ya nak ya. Penderitaan rakyat yang melakukan Romusa membuat Supriyadi berniat melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Jadi tergerak hatinya, kasihan ya melihat teman-teman rakyat Indonesia yang dipaksa melakukan pekerjaan tanpa diupah sama sekali oleh Jepang. Tapi anak-anak sayang sekali, pemberontakan yang dipimpinnya pada tanggal 14 Februari tahun 1945 gagal. Tetapi ya, walaupun gagal, menghasilkan kerugian berat bagi Jepang. Oke, alhamdulillah. Supriyadi dikenal sebagai tokoh yang pemberani. Makanya tadi itu beliau melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Beliau tidak takut mati demi membela bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, dari cerita di atas kita dapat simpulkan ya bahwa perjuangan
bangsa Indonesia luar biasa dalam membela, mempertahankan bangsa ini, ya. Sekarang kita tinggal menikmati saja, belum bersyukur. Tinggal menikmati saja loh, ya. Tidak ada peperangan lagi, tidak ada tembak-tembakan lagi, ya. Tidak ada romusa lagi bahkan. Tinggal menikmati saja. Nah, bagaimana kalian bersyukur? Dengan cara belajar, ya. Fokus kalian belajar. Oke, anak-anakku sayang. Itu pembahasan kita tentang 5 tokoh tadi. Semoga kalian paham, ya. Boleh dibaca buku-buku referensi yang lain kalau sekiranya ceritanya masih kurang. Oke, anak-anakku, Ustazah juga sudah memberikan soal di akhir pembelajaran ini. Silahkan dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan di modul kita, ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Sekali lagi, tetap semangat ya nak ya. Salam sehat dari Ustazah semua di LHS. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.